Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa khairuhum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus seluruh jamaah baik yang ada di majelis maupun yang ada di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajmain rahimakumullah. Untuk malam hari ini kita sudah masuk pada sifat-sifat wajib mokhal jaiznya Allah. Oleh sebab itu mulai hari ini boleh panjenengan yang hadir di majelis untuk mengumpulkan petasan, satu orang paling tidak tiga saja, jangan banyak-banyak. Bila kebanyakan kucing beledosno iki kebledosan kok, telu wae wong siji ya. Untuk yang di luar gak usah ikut campur, artinya yang mengikuti di YouTube jenengan gak usah ngumpulkan mercon. Bila mana jenengan ngumpulkan sendiri di sana, tolong sampean WA namanya siapa gitu, nanti nggo sumeten dhewe ning nggonmu dhewe kono. Cuman yang di sini, yang di majelis ini sih tidak wajib, terserah panjenengan. Sing sir sampean tumbas, sing sir ora, sing gak sir ya ora. Walaupun di sini ketahuilah bahwasanya itu tafaul aja, tafaul terhadap sifat sebelum kemasukan, sebelum mengerti dan mengamalkan sifat-sifat wajib Allah itu. Maka diusirlah sifat-sifat yang jelek di dalam dirimu masing-masing. Sebab sifat wajibnya Allah pada dasarnya itu ada di dalam dirimu semuanya. Itu nanti akan muncul sifat Allah yang ada di situ manakala Anda sudah menyelesaikan, menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dalam dirimu. Kapan beatnya? Nanti nunggu pengumuman berikutnya.
Sekarang masih pengumuman terkait masalah petasan itu tadi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sifat wajibnya Allah itu sifat yang tidak boleh tidak, ya. Mulai dari wujud sampai mutakaliman itu tidak boleh tidak. Yang namanya wajib itu tidak boleh tidak. La buddha, ora kena ora, artinya wajib itu menjadi sifat wajibnya Allah. Sementara lawan dari sifat wajib itu disebut sifat mohal. Lah sifat mohal itu menjadi sifat mohalnya Allah, itu menjadi sifat wajibnya makhluk, seperti halnya kita sebagai manusia. Jadi enggak boleh manusia itu membawa sifat wajibnya Allah. Manusia sifatnya itu lawan kata dari sifat wajibnya Allah. Lah, bagaimana caranya menguak sifat wajibnya Allah yang katanya ada di diri Anda? Itu manakala diri Anda itu sudah tiada, ketiadaan atas diri Anda lah nanti akan nyatanya sifat wajib. Sifat wajib Allah kaporo 20, ada jumlahnya 20. Yang 20 itu dibagi 4. Malam hari ini kita akan membahas sifat wajibnya Allah yang nafsiyah. Nafsiyah. Atau sifat diri. Di dalam sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Sifat wujudnya Allah itu wajib. Wajib. Di manakah sifat wujudnya Allah yang tertampil di dalam diri kita? Padahal kita tadi adalah membawa lawan kata sifat wujud. Lawan katanya wujud adalah Adam. Adam. Artinya Adam tidak wujud. Tidak ada. Katanya tadi sifat wajib Allah nafsiyah wujud ada pada diri kita. Lah kok diri ini Adam? Bukan sifat wujud. Iki piye iki? Bingung no mboten sampean? Ngopi dulu. Ngopi. Sing ngopi-ngopi ya. Tak gawedek ning ngombene niki tensine cek mudhun kula. Tensine naik nih wau lah. Mangkane kok bengel ae ket esuk lali nek diwingin tek sate 10. Lah sate dipangan dhewe 10 ya iki contoh nek wong mlegi. Kudune dibagi-bagi. Duka wingi sapa sing numbasno wingi? Dasare sudah lama enggak
makan sate kelihatan sate sapu ae ini sunduke lho Kak tak singitno iki dasare wong melegi gak oleh. Jadi bukan sate ini yang salah ya, yang salah itu manusianya. 10 dipangan dewe mestinya dibagi-bagi situ dang baru gak iki wau kalau cek sanjange dokter kok kudu didukno ya wis ora apa-apa engko digawe ngaji ilang-ilang dhewe engko. Bagaimana cara kita mendeteksi sifat wujudnya Allah yang katanya pada diri manusia? Hilang ono si kewujudan rasa dirimu yang wujud itu hilang ono si. Dalam diri kita kalau sudah rasa iman hilang kewujudan kita, maka disitulah akan nyata wujudnya Allah. Ini sama dengan yang kumaksud nafi isbat. Ini sama yang kami maksud dengan tahalli dan tajalli. Kuncinya kan ada di situ Bapak Ibu. Hilangkan iman rasa di dalam dirimu atas dirimu. Ini untuk mengenal diri kan itu. Kalau sudah kau adamkan dirimu makhluk, maka disitulah akan nyata dirinya Allah, wujudnya Allah. Kalau boleh saya bocorkan, sifat wujud itu ada pada diri roh. Kalau boleh saya bocorkan, kalau boleh. Tapi jangan anggap roh itu roh. Jangan. Syaratnya kalau bocor nanti roh itu bukan roh. Kalau roh itu adalah hidup, maka dinyatakno wujudi hidup yaitu jasmanimu. Jelas? Sing bingung-bingung makanya memang tak ngomong ngombe kopi sing kental. Nek sik bingung. Kalau sik bingung sik wedi, sik mamang kula. Mosok sik dohir iki. Gini loh Bapak Ibu. Iki walus oleh kula nerangno iku walus pol. Sifat wujudnya Allah di dalam dirimu itu tertampil di dalam ruh, sehingga ruh nggak pernah mati. Ruh nggak pernah mati. Lah niku waktu apa ning dunya mati ku iku lak jasate. Lah ya ta? Jasate. Terus ruhnya kemana? Miturut keterangan ilmu syariah, roh ini ditarik oleh malaikat Israel nanti ketika saat jasad sudah dipendem atau dikubur dan seluruh takziah taziin itu sudah pulang, baru roh itu dikembalikan ke jasad. Iki keterangane ning syariat. Perlune ditakoni malaikat mungkar nakir. Syariat
Makanya gak salah Wak Mudin itu kasih bocoran terkait pertanyaan dan jawaban dari malaikat mungkar nakir. Istilah wong niku turu ketika saat turu kan wis gak ro apa-apa toh. Kemudian ditangeki Gusti Allah, tangi turu nih lah. Sampai nek turu tangi terus ndelok-ndelok kiwa tengen lah ngono. Tangi mbuh. Nek sing mimpi ya eling-eling mimpine, sing gak ya langsung mbuh lapo ngono. Jadi laksana dia itu di dalam kuburan tangi lho, aku tangi turu lho nek endi iki? Di mana aku ini? Loh. Kok peteng? Nyempok ndukur iku ya luang landa wis sempit. Kok pakai aku kok ngene tok? Minta tolong, bengok-bengok terhadap orang di atasnya. Tolong aku turu endi tolong. Akhirnya di situ syariat lu ngomong syariat lu ya iki ya. Aku lagi ngomong si alus. Terus malaikat luru teko. Berarti iki wis jelas ahli hijab iki. Wong diparani malaikat mungkar nakir, ditakoni. Ketahuilah bahwasanya kau sekarang ada di alam barzah, dan jawablah beberapa pertanyaan dari saya. Takok sinten panjenengan, siapa panjenengan? Ahli hijab iku melihat wajahnya malaikat mungkar nakiru koyok buta. Ngerti buta? Buta iku raine sing serem niku lho. Sangar. Disebut buta, sebute gak toto. Nah, penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Ditanya marabbuka, manabiuka, mangkiblatuka, lan sak teruse. Nggak bisa menjawab Pak, karena rasa ketakutan itu nggak bisa reda, nggak bisa jawab. Jare wong syariat digepuki godo, nah ngoten nggih, godo, hancur dibalekno maneh, hancur dibalekno maneh. Syariat. Terus bagi orang ahli syuhud, ahli yang iso jawab, ketika bangun yang dilihat iku bayuh suasanane. Jarene donya iki kamar iku ger sedidik luas banget. Luas banget. Harum, yo padang dan lain sebagainya. Yang datang itu tidak buta. Apa pewayangan sing ketok nyowon nang ganteng, Wisanggeni. Wis mbuh wis pokoke. Takok sinten panjenengan, aku amaliyahmu waktu ning donya mbiyen. Nek sing ngarep mang ya padha kaya buta mang, aku amaliyahmu ambek misu-misu ngono iku. Aku iki amaliyahmu. Lah melihat hamparan yang luas, padang sejuk. Aku di mana ini? Itulah amaliyahmu. Waktu di dunia kau amaliyah bangun surga ya iku. Wis. Sawanang tok.
Umpama ditakoni, wong posisi dalam keadaan dia itu baik-baik saja, nyenengno, ya pasti bisa jawab. Iku miturut keterangan syariat. Akhirnya Kanjeng Nabi turune kaya kemanten anyar. Ngono iku ya isyarah kabeh. Isyarah. Wis. Kembali kepada sifat nafsiyah. Nafsiyah itu sifat yang hanya dimiliki Allah. Hanya dimiliki Allah, tidak boleh dimiliki yang lainnya. Sifat yang wajib adanya dan wajib nyatanya. Cuman banyak manusia mengapa kok yo nggak bisa menyatakan sifat wujudnya Allah? Karena ketutupan sifat basariyah dalam diri kita. Sifat kewujudane dunya saisine. Iki lho, sifat basariyah. Mengapa kita basiroh kita tidak bisa melihat wujudnya Allah? Dikarenakan tertutuplah ruhaniyah kita dengan sifat basariyah yang berupa wujud dunya saisine. Sehingga dengan dunia seisinya itu akan menghijabi terhadap antara ruhaniyah dengan Allah. Sebetulnya Pak, itu bukan jadi hijab, bukan. Wujud dunia saisinya itu tidak menjadi hijab sebetulnya. Bagi siapa? Bagi golongan-golongan ahli syuhud, bagi golongan-golongan yang sudah meniadakan wujudnya selain Allah, termasuk dirinya Adam iki. Itulah jawaban mengapa saya katakan ruhaniyah sudah tiada, yang ada adalah hidup. Nyatanya hidup secara zahiriyah, ya iki wujud dunya saisine. Si kurang dong, halus lupa olehku ngomong, walus poli mau. Sehingga di situ diambil kesimpulan bahwasanya ahli syuhud itu wujud nyatanya hidup itu sebagai burhan bukti ketidakwujudnya selain hidup. Saya ulang, seseorang yang sudah menafikan selain Allah, selain hidup, termasuk dirinya makhluk, maka disitulah dia akan mengambil satu kesimpulan wujud nyatanya Allah sebagai dalil bukti burhan ketidakwujudnya selain hidup. Nek tadinya kan kebalik. Tadinya kebalik gini. Berhubung dunia seisinya itu masih kita yakini wujud adanya, maka wujud dunia dan seisinya sebagai bukti atas wujudnya Allah. Sehingga dunia dan seisinya perkara selain Allah itu sebagai makhluk yang menjadikan makhluk itu Allah. Sehingga makhluk itu, wujudnya makhluk itu bagi mereka dijadikan sebagai bukti alat atau ayat wujudnya Allah. Cuman kalau sudah ditanya wujudnya Allah yang bagaimana, seluruhnya diam, nggak bisa jawab. Sama dengan gini, bangku ini yang di depanku, wujudnya bangku, ikut tetanda ada yang membikin bangku. Siapa? Nggak tahu.
Pokoknya ada loh, ini pokoknya. Akhirnya kewujudannya yang membuat bangku ya bagi kita itu terhijabi dengan wujudnya meja atau bangku ini, sehingga wujudnya bangku atau meja itu menghijabi diriku dengan yang membuat meja. Paham ya? Nah. Terus apa kaitannya yang membuat meja dengan mejanya? Kok tadi saya katakan nyatanya hidup secara zahiriyah adalah dunia dan seisinya. Lihatlah nanti dari sisi sifat ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan dari yang membuat meja, nggak mungkin meja ini berbentuk segi L, nggak mungkin. Jadi unsur dari yang membuat meja adalah ilmu. Dengan ilmu itu akan diciptakanlah namanya meja berbentuk segi L gini. Sudah paham? Tetapi manakala kau hilangkan kewujudan secara zahir meja ini, tinggal ilmu. Nah ilmu itu loh yang kumaksud, pengetahuan. Udah, kembali pada keterangan antara Muhammad dengan Allah. Kalau sudah sampai syahadat tunggal, syahadat esa, ya sudah, antara Muhammad dengan Allah la farqa bainahuma, artinya sudah tidak ada nama-nama itu. Lah, ketika posisi ruhaniyah ada di wilayah yang tidak ada bedanya, itu bukan berarti ada dua. Bukan, inilah yang kumaksud ahad itu di situ. Wis Gus, kula tambah bingung nih. Wis bingung delen sih. Ngene lho dulur, kemarin kan sudah saya katakan manusia itu di samping jasmani juga rohani. Lah sifat wujudnya Allah itu ada di rohani. Yang rohani ini sudah fana rohaninya, paham? Yes. Bentuk nyatanya rohani, bentuk nyatanya hidup adalah pada diri jasmanimu. Lewat af'alnya, lewat sifatnya, lewat asmanya, lewat zatnya. Lu di sinilah itu di wilayah ahad sudah di situ. Wes. Arti daripada wujud itu tidak boleh tidak wujud. Terus pertanyaan, lah wujudnya roh itu yang mana? Lah gitu toh. Kalau panjenengan tasik mengatakan roh itu maksudnya bukan hidup, mboten saged. Nyatakno wujudnya roh krono iku isih makhluk. Lah selain hidup itu gak nggawa, gak mempunyai, gak memiliki wujud. Lah bagaimana Anda menampilkan wujudnya roh? Lah rohnya itu gak punya hak wujud. Lah rohnya itu ilang ono. Terus akhiri urip. Kuwi iso ndelok urip ya zahirmu ini. Secara kasaf mata basariyah, tapi kalau kasaf mata batiniyah tambah luwih jelas lewat iman. Akhirnya orang syariat mengatakan Allah ning dunyo iki ya
Iso dideleng sarana mripat njaba mripat jero, tapi nek akhirat duti Allah iso didelok njaba jero. Wis. Lah apa kuwi ngenteni sesuk ning akhirat secara syariat? Ya sekarang aja. Deloken dengan ainul basirahmu. Ainul basirahmu meripat atimu iku iman. Kalau Anda sudah yakin dalam hatimu hanya hidup itu yang segalanya, berarti nama ruh itu sudah fana. Sudah fana. Yes. Berarti keyakinan yang ada di dalam ruhaniyah itu tentang masalah semuanya yang mulai menghendaki, menguasai, memperankan dan lain sebagainya itu hidup, berarti Anda sudah di wilayah kefanaan rohaniah. Secara fisik mata dohirmu itu akan melihat pergerakan apapun yang ada di bumi ini, di alam hadroh. Lo itu nyatanya Allah secara dohiriyah. Mundak bingung kula gue. Wis kuwi nek sik bingung dohiri iki pendingen sik. Wis pendingen sik. Lah njaluk langsung sama njaluk langsung sih. Dulu nggak pernah aku ngomong secara dohir, nggak pernah. Njaluk langsung oke. Tak turuti. Ngajine gak suwe iki kok kulian. Saiki untuk sifat nafsiyah ambek salbiyah iki kok ini tak bahas. Udah nek sampean bingung zahiriyah gak usah dicandak dulu. Zahiriyah nanti akan kecandak ketika saat jenengan estu ketika kholwat itulah, oh iya ternyata Allah itu bisa dilihat baik secara batiniah maupun zahiriyah. Oke. Tutuk kini ai. Kedua adalah sifat salbiyah. Salbiyah. Nafsiyah. Sifat salbiyah itu ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil khawati tisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah. Qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Bon. Apa qidam itu? Qidam itu dahulu, yang terdahulu. Secara syariat sebelum adanya dunia dan seisinya didahului dulu dengan Allah. Lagi itu dah. Oke. Berarti adanya selain Allah itu setelah adanya Allah syariat. Masih mengatakan kita manusia makhluk
adanya setelah adanya Allah. Pertanyaan, yang mengadakan Allah itu siapa? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba adanya Allah? Kembali binafsihi, nanti adanya karena dirinya sendiri. Dikatakan tentang Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah wiji yang terjadi di dalam hidup. Artinya tatkala tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya itu tidak tertampil. Wis, kembali kepada Qidam, dahulunya ruh itu dahulu sifat Qidam Allah yang ada pada diri manusia itu di ruh. Ruh itu tidak ada yang mendahului, tidak ada yang ngareni atau mengakhiri. Artinya ruh itu kena dikatakan adanya bareng, ngono lho. Kalau jasad sih dari zaman ke zaman ada yang mendahului, ada yang mengakhiri. Kita memahamkan sifat Qidam Allah pada diri manusia itu tempatnya ada di ruh. Tapi tolong, sama dengan sifat wujud, akan nyata Qidamnya hidup di situ manakala rohaniah ini sudah fana. Berarti yang ngaku Qidam itu bukan ruh tapi hidup. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita melihat fisik, nggak bisa Pak. Pasti ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil, ada yang mendahului, ada yang didahului, ada yang terakhir. Itu manusia. Terus bagaimana caranya sifat Qidam itu akan nyata di dalam diri kita? Jangan lihat fisik, lihatlah ruhnya. Sebab ruh iku yo gak ono lanang, gak ono wedok, yo gak tuwek, yo gak enom. Karena lahirnya dari Nur Muhammad itu bersamaan. Ngomong ruh loh, berarti oke. Udah. Sekarang bagaimana caranya tidak berbicara ruh? Sehingga disebut ahad. Kalau ahad itulah baru berhak untuk memegang sifat Qidam. Ya dadi urip bapakmu. Artinya dadi urip. Iki akeh sing khilaf lho Pak. Dadi urip ngono lha iya. Seakan-akan koyok-koyok sampean iki dadi pangeran ngono. Padahal gak ono kudu maksudnya. Mengapa kita diajarkan nafi isbat? Itulah maksudnya, supaya kedirian kita sebagai makhluk itu tiada. Sebab ketika saat tiada itulah Anda akan nyata Qidamnya itu ada pada diri Anda. Allah ya Karim. Urusan singgai paham Allah, singgai gak paham yo Allah.
Intine kidam iku akan tampak dalam diri jenengan kalau jenengan iki sudah meniadakan diri kita. Jelas nggih? Oke. Masuk salbiah sing luwih ekstrim maneh bakok. Maknanya itu kekal, gak mengenal mati. Padahal Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bernyawa itu pasti mati. Quran iki. Siapa yang bernyawa pasti mati. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Masih muncul nyawa atau ruh, sama nyawa dengan ruh sama. Ya mesti matilah. Supaya tidak mati, tidak mengenal mati alias bako, hijrahlah kau dari ruh menjadi hidup. Hijrah dirimu, fanakanlah dirimu dari dirimu sebagai ruh atau makhluk. Baru di situ nanti kalau sudah nyata hidup dalam dirimu atas pengakuan akunya Allah, maka enggak pernah mati. Enggak pernah mati. Lah itu dikubur lah jasate. Iku maksudnya bakok. Sebelum Anda ini kebakoan ya, menemukan kebakoan setelah kematian di dunia, setelah pindah alam ya. Kita dari alam rahim kemudian alam dunia ya. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah pindah ke alam akhirat. Loh. Sebelum Anda pindah alam dari dunia ke alam kematian inilah, maka lakonono mati sak jeruning urip. Apa? Matikanlah keakuan dirimu sebagai makhluk ruh itu, matikan, tiadakan. Caranya ya napa niku gambarannya dikatakan matikan gini, Pak. Ini menyangkut masalah iman. Kalau tadi itu kau masih merasa, masih mengimani bahwasanya selain hidup itu yang punya peran, maka Anda belum melakukan mati sak jerone urip. Belum. Berarti Anda belum kholwat. Nah, iman yang seperti itu kubur. Egoisme, keakuan kita yang tadinya punya iman berperan, udah kubur. Pendemen sing jero di dalam bumi humul, pendem, matikan. Ini sama halnya kita telah mematikan sifat basariah. Kalau ini sudah kita pendam, otomatis akan muncul iman di dalam hatimu adalah keakuan Allah, keakuan hidup itu tadi yang segala-galanya. Baik yang melihat, mendengar, yang dilihat, yang didengar, baik yang diucap maupun kalamnya, baik yang semuanya yang berlaku di situ hanyalah aku hidup itu. Nah, ini
berarti Anda sudah di wilayah bako, sudah di wilayah Anda ini telah melakukan mati sakjeroning urip. Habis itu ditegaskan di dalam sifat mukhalafatul lil khawatis. Beda dengan yang anyar, beda dengan makhluknya dari segi apapun. Artinya urip iki gak podo ambek jasad. Ruh iki sik ruh iki sik durung ngomong urip. Ruh itu tidak sama dengan jasad. Jasad itu adalah ada laki, ada perempuan, tandanya gini. Ruh tidak. Jasad makanannya, kebutuhan ini bla 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 bla. Ruh bukan. Ruh hanya menghambakan diri pada Allah, menyembah. Bahasa ngabdi itu harus tunggal. Duh. Kalau ditarik ruh ini sudah tiada, artinya sudah fana, maka nyata hidup di situ. Lah, letak bedanya mana antara hidup dengan selain hidup? Bagaimana mungkin Anda akan bisa membedakan antara hidup dengan yang lain, antara Allah dengan yang lain, sementara selain hidup dalam dirimu itu tidak ada. Saged bedakno? Ya enggak iso lah. Contoh ini gampangane. Iki tisu. Tisu itu yang punya wujud. Selain tisu saya katakan undi-undi. Engkau ono kene undi-undi kok. Bagaimana bisa dibedakan antara tisu dengan undi-undi sementara undi-undi tidak ada? Ya gak iso. Wis jelas mukhalafatul lil khawatis. Bagaimana kau bisa membedakan di antara dua hal? Wong salah satu di antara itu tidak ada kok. Berarti secara syariat kita mengatakan mukhalafatul lil khawatis itu Allah tidak boleh disamakan dengan perkara apa yang ada di dunia makhluk. Oke. Tapi secara hakikat sifat mukhalafatul lil khawatis itu untuk menguatkan sifat bako, menguatkan bahwasanya selain daripada Allah itu, selain daripada hidup tidak ada. Bagaimana mungkin Anda bisa membedakan di antara dua hal, wong yang nyatanya yang ada itu hanya satu hal. Paham nggih? Ini tambah kuat. Berarti melihat apapun Allah. Engkau nak lainnya. Wis. Lanjut qiyamuhu binafsihi. Iki termasuk menguatkan sifat-sifat yang sesudahnya jadi. Beliau dalam penguasaan apapun, dalam melihat apapun, dalam mendengar apapun, dalam hal apapun, itu piyambake sendiri. Urip itu dewi, qiyamuhu berdirinya itu binafsihi kelawan dheweke dhewe. Berarti Allah tidak butuh pembantu. Allah nggak butuh sopir. Allah nggak butuh ajudan. Allah nggak butuh siapapun. Inilah yang menjadikan kemurnian subhanahu maha suci, disucikan dari perkara apapun. Artinya Allah sendiri yang tumandang. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ruhaniyahmu itu sudah tidak ada prasangka, penyono, pengimanan
bahwasanya selain hidup itu bisa berdiri sendiri. Jadi Anda ketika melihat pada diri Anda itu apapun yang terjadi, ruhaniyahmu itu hanya meyakini, mengimani hanya aku Allah yang segala-galanya. Melihat di luar Anda juga begitu. Anda tidak boleh mempunyai dzan, prasangka, bahkan iman selain hidup itu yang bisa segala-galanya. Enggak boleh. Harus menancapkan hanya hidup itu yang segala-galanya. Sehingga dikatakan qiyamuhu utawi berdirinya dia iku binafsihi kelawan dirinya sendiri. Loh, kalau begitu bagaimana legalitas daripada makhluk sebagai utusan Allah? Contoh malaikat, contoh para rasul membawa risalah itu. Loh, kalau kita bicara itu berarti kan syahadataini sian. Paham nggih? Berlakunya hukum syahadataini. Lah saya ini menancapkan qiyamuhu binafsihi ini di dalam syahadat tunggal. Sehingga kalau sudah di syahadat tunggal, kemurnian dari keesaan Allah itu terjamin. Makanya ditutup wahdaniyah, sawiji sendiri tanpa ada yang lain. Makna sawiji gak ono sing padha, Pak, ning donya iki. Sing lahir dik wingi dengan lahir sekarang, yang lahir kemarin dan lahir sekarang nggak sama. Dari segi apapun nggak sama, nggak sama. Lah, makna wahdaniyah, makna tunggalnya pada diri semua makhluk yang hitungannya itu triliun, itu menunjukkan keesaan Allah, menunjukkan keesaan Allah. Lah, Anda akan bisa masuk baik secara basiroh atau basariah, Anda menyatakan wujudnya Allah, manakala di dunia ini loh, manakala Anda itu sudah berjalan syahadat tunggal. Gus, aku sih bingung Gus, ndasku ngawal lu ya. Nek bingung iring no ndasmu le, kopiamu iring no. Nek bingung iring no, wis tak gak apa-apa kok miring-miring titik. Sing penting dalam praktek engko Anda itu kefahaman. Sebab ngene, Pak, asline mboten angsal kula omongno niki. Mboten angsal. Karena itu ranah yang tidak boleh dibahas, ranah yang tidak bisa dikatakan laisa kamislihi, enggak boleh. Tapi ya tak paksa ae. Babano babah miring. Gitu. Enggak apa-apa. Wis ngene mawon ibu bapak, sebelum panjenengan miring ini ya, wis gak apa-apa liwatos sik mengke yang namanya nafi isbat dipupuk. Mengke lak ngene. Oh iya oleh tak omonge ngene. Enggak ya ngeten. Tapi ono batas, Pak. Ono batas. Umpama ketika batas mesti meletupkan pertentangan. Nek sampean dereng siap jangan pernah nanti. Nek wis siap dilokne wong, siap dicaci wong, siap dihujat wong, siap disesatno orang lain, ya. Ya silakan. Kebenaran itu bukalah. Rapopo. Pun
Jadi bangsul maneh qiyamuhu binafsihi itu tidak ada yang nyapo-nyapo ini kecuali hidup itu. Imanmu harus masuk ke ahad di situ, masuk di dalam kemurnian iman itu yang tidak ada penyekutuan terhadap Allah, terhadap selain Allah yang kau jadikan sebagai persekutu. Jangan, udah kuatkan. Walaupun di diri Anda itu pekerjaannya masing-masing, tetap jangan pernah iman di dalam hatimu itu dirimu makhluk yang melakukan. Jangan. Itulah nanti akan menjadi wahdaniyah. Berarti sifat wajib Allah ketambahan biro memang sing dibahas. Berarti 6 ya. Maknawiyah dengan salbiyah. Itu semuanya ada diri panjenengan dan itu akan nyata manakala Anda kefanaan diri Anda. Caranya Anda kefanaan diri Anda berangkat dari iman di dalam hatimu. Jangan pernah mengimani selain daripada hidup itu bisa segala-galanya. Jangan. Tetap Anda harus menguatkan, menancapkan hanya hidup itulah yang segala-galanya. Ojo ana nggon sing apik tok, Pak. Nek nggon apik tok salat iku iso nonton Allah. Jangan. Anda masuk maksiat ya harus bisa melihat Allah. Dan nek kau menetapkan di dalam kebaikan tok ada Allah, di dalam maksiat gano Allah, terus berarti ana Allah gandane ngono. Lah ngoten nggih? Lah ini secara iman yang benar, iman yang tidak ada persekutuan, nggak boleh. Harus semuanya adalah hidup itu yang berperan apapun. Nanti diuji sampean, asli diuji. Misalkan yang sampean dagang apa gunung, dagangan jenengan iku tempe, oke. Lah di situ nanti Anda akan diuji Allah. Entah ujiannya Allah itu dikarenakan disurutkan atau dinaikkan, itu lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Kalau disurutkan jelas Allah memakai lakon. Apa lakon nih? Entah yang namanya tempe sampai niku bosok terus gak dadi-dadi, ya toh? Akhirnya cara orang beli tempe ini kok gini lah ngono ya. Ngono iku kadang-kadang, Pak. Biasanya mboten ngeten, Gus. Ambune lho basin terus. Iki jangan-jangan ada, jangan-jangan lah ngono nggih. Penerkone iku koyo ana sing ngantem. Bayuh. Apalagi dibisiki iblis dari unsur manusia, temannya sendiri. He, ojo kaget yo. Aku dek wingi eruh uyah nek nggone dasarmu ngarep dasarmu iku akeh. Garwe wong dodol uyah bocor ngono lho. Wis penerkone yo akhire nang dukun nang Gus. Ya, Gus yo napa Gus? Adik Gus yo melok kucluk. Wong tujuane dukun iku nek gak udu gak rukun. Oh iya, iki ana sing gawe iki. Ya, ana sing gawe, tapi ana tebusane. Ngono lho. Napa Gus tebusane? Wis non materi kalih materi. Nek materi iki, nek non materi nyoh wiritana iki. Wis. Bangsul boleh maneh ngoten niku. Lah, imanmu jelas menyekutukan Allah. Itu pasti. Alhamdulillah Gus, sampean pun sampean tulungi. Bener Gusti Allah sing nulungi lantaran teko awakmu. Teko jenengan Gus kula wiritan iki pun dadi sing ndadekno bosok mang ilang punan. Gusti atik yo gendeng. Adik yo pingin disawer maneh. Iku ono masane. Kuwi engko nek gak ngecas maneh. Gak ngecas maneh mbuh 1 bulan ngono maneh lho. Ngoten nak nggih. Awakmu kudu rene ya kudu nggawa gula kok kopi.
lagu sih gak nyambut gawe. Kan dadi Gus sampe nyambut gawe. Cek jaga ngono, mbuh kuno ngingu-ngingu petik, apa toh ngingu-ngingu ulo. Lah sing penting kan bisnis, Pak. Nek cara aku ya aku dadi kepala desa, ngono. Ngilangi tomak iku ngono, Pak. Ngilangi tomak iku ngono. Nggih. Mbonang sawah, wis sak isomu lah. Saiki sampeyan alasan gak kober. Wis tak kei solusi, ngingu jangkrik. Terus jangkrik diternak. Jadi cek gak kemalan majek tamu, ya. Cek gak kemalan. Lagunya nih gak nyambut gawe turu tok. Wiritan turu wiritan. Ya mesti tomak kuwi. Mutu-mutu teko toriko ujung-ujungnya dari hati pinten rawang wis. Cok. Allah ya karim. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mulai 1 sampai 6 itu sifat yang sudah diterangkan Allah, hakikatnya ada di dalam dirimu. Itu akan nyata terhadap dirimu kalau kau sudah kefanaan dirimu. Cara untuk menafikan, memfanakan dirimu, tidak ada lagi muaranya kecuali kau melantungkan sirul asr sampai ke fana'u dzikri. Des itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan.